orang banyak sekarang lebih memilih untuk ngontrak loh rumah dibandingin beli. Nah, itu balik lagi ke apa pembicaraan awal kita kan. Orang beli properti, memutuskan untuk invest properti, yakin lu bakal bisa jual ke depan. Karena sekarang orang itu view-nya, gue better ngontrak aja deh daripada gue beli properti gitu. Kalau misalkan gue nggak beli properti, oke gue ngontrak, oke duitnya nggak jadi apa-apa, tapi lebih dekat ke tempat kerja. Iya. Terus habis itu gue bisa spending more time untuk something yang lebih berkualitas gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, dan episode kali ini gue kedatangan temen gue, seorang ini ya bro, lu influencer keuangan ya bro ya? Salah, pengabdi gajian. Pengabdi gajian. Hashtag pengabdi gajian. Tetap pengabdi gajian, tapi lu influencer keuangan ya bro, lu rame sekarang bro. Nggak ngerasa influencer sih. Ya, tapi lu banyak influence orang lah, terimalah itu kenyataan bro. Share apa yang gue tahu lah. Kalau ada yang mau ikut ya silahkan gitu. Dani Rahmat atau yang biasa dipanggil Mamat. Apa kabar bro? Baik. Ini salah satu ini juga nih. Kayak Samuel Ray juga, dia salah satu ini ya. Yang banyak mengajarkan tentang FIRE. Financial Independent, Retire Early kalau bisa. Iya, kalau bisa. Kalau bisa. Gila, konten-kontennya sih. Dan yang gue suka, lu tuh konten-konten lu kan memang banyak yang ini bro. Nggak berlebihan lah, karena kan ada lah yang bikin konten tuh, oh lu nggak boleh begini-begini. Tapi lu menurut gue, yang gue suka dari lu, ya lu tuh napak ke bumi bro. Jadi orang banyak relate gitu loh. Nggak bikin orang berlomba-lomba, oh gue juga harus jadi orang kaya raya secepat mungkin. Iya. Kalau bisa sih nice. Iya kalau bisa nice. Tapi susah. Tapi kan susah kan, dan masalahnya jadi kaya raya secepat mungkin itu kayaknya Either ngerampok loh. Atau nipu, ya, atau lu merit orang. atau lu merit sama ini kan anak orang kaya konglomerat lah. Iya, warisan kan ya. Atau warisan juga. Iya. Atau kalau kayak kemarin yang sekarang Bitcoin tiba-tiba naik boom harganya itu jadi kayak banyak yang kayak gitu kan. Ya gue sendiri juga profit sih di situ, pegang juga Bitcoin kan. Ya karena memang ada cycle-nya kan. Waktu kemarin masih rontok kayak gitu, mungkin memang masih belum masanya kan. Bitcoin itu ada halving segala macam ya. Iya. Dan lebih scarce segala macam gitu kan. Cuman kalau untuk, tuh biasanya gue pegang Bitcoin itu untuk nanti kalau misalkan memang beneran bisa dipakai buat sarana pembayaran, itu doang. Jadi udah punya juga gitu. Nggak berniat untuk jadi kaya dari Bitcoin juga sih. Tapi kan lu misalnya lihat sih lu pegang berapa, sekarang kan naiknya itu gede Betul, banget bro. signifikan banget kan? Banget. Nggak lu jual? Enggak, karena kan tujuannya nanti untuk kalau misalkan pas bisa dipakai buat transaksi ya itu gue pakai transaksi. Ya tapi kan margin profitnya gede banget bro. Kalau sekarang aja udah segede itu, kalau iya. misalkan pas nanti bisa diterima jadi transaksi alat transaksi beneran gitu ya, lebih masif gitu, naiknya pasti jauh lebih gede lagi. Jadi gitu. Lu believe nanti masih jadi lebih gede lagi? Logikanya sih gitu ya. Karena sekarang nggak butuh duit juga, cuy. So big word from me ya. Tapi ini all time high ya ini ya. Sekarang ini, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Tapi yang pasti dari portofolio gue yang kemarin merah-merah gitu kan, terus gue tetap beli, sekarang jadi hijau banget gitu. Iya. Jadi ya nggak tahu all time high atau enggak ya. Nggak ngawasin soalnya. Karena kalau gue perhatiin di sosmed, Twitter gitu, akhirnya Crypto Bros mulai bersuara kembali nih. Betul. Kemarin kan diem kan, karena ya turun semua. Drop terus nggak kemana-mana gitu, pada diem kan. Yang awalnya kaya dari Bitcoin segala macem, yang beli Lambo segala macam, Lambonya dijualin kan. Cerita beberapa waktu lalu gitu. Pas pandemi ya. Pas pandemi itu gila banget sih emang tuh Bitcoin tuh. Sekarang rame lagi jadinya. Jadi rame. Alhamdulillah lah ya. Ya, di satu sisi yang megang. Cuman kalau baru masuk sekarang, gue rasa telat gak sih bro? That is bukan problem sih ya. That is the psychology of so many people gitu. Mereka itu waktu namanya investasi itu kan prinsipnya ya beli itu di saat murah, jual di saat mahal. Iya. Cuman waktu di saat murah itu nggak rame kan. Waktu Bitcoin lagi merah, orang kan kayak, iya apaan sih kok merah ini? Masuk nggak ya, ini rugi terus. Kalau masuk terus rugi gimana? Nah ramenya kan justru pas lagi naik. Pas lagi naik itu harga lagi tinggi-tingginya. Nah orang di situ kan mulai tertarik, Bitcoin untung profit segala macam. Apalagi kalau misalkan kayak gue ikutan ngomong gitu kan, profit gue kayak 100% di Bitcoin misalkan. Ya orang yang denger kan, pengen juga ya masuk. Masalahnya, orang yang denger kayak gitu tuh lebih banyak daripada yang mikirin, gue masuknya harusnya di saat waktu harga rendah gitu. Jadi kalau sekarang masuk ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu ke depan itu bisa lebih naik lagi. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Betul. Tapi juga ada resiko kan. Ada resiko pasti. Lu masuk di harga tinggi, kalau turun ya udah.
Jadi kalau masuk di harga tinggi, ya jualnya harus lebih tinggi lagi gitu. Cuman apakah nanti memang beneran bisa lebih tinggi lagi atau enggak, nggak ada yang tahu. Iya. Sama kayak saham, properti segala macam kan kayak gitu juga sebenarnya. Iya sih, benar-benar. Nah, talk about properti, bro. Kemarin kan gue ada kasih link lu ya dari Iya, iya. Twitter ya. Ini sebenarnya Menarik sih, menarik. bulan apa tuh? Gue coba gue lihat dulu ya. Itu tweetnya bulan Februari deh, 18 Februari. Ini @Sumitro Yoel. Ya, Ini dulu nih pernah kerja di salah satu startup nih, orang produk tapi dia pindah ke oh, Jerman ya kalau nggak salah. Nah, ya, ini ya, tweetnya menarik nih. Talk about investasi di properti ya, yang sampai sekarang gue masih juga mendengar orang-orang pada bilang kalau properti itu adalah investasi yang ya nggak pernah turun lah, nggak kemungkinan ruginya tuh hampir gak ada kan. Ya, itu kan yang selalu muncul stigma seperti itu. ya. Ya, Tapi sebenarnya banyak yang perlu ditanyain dari iya, pernyataan itu iya, sebenarnya iya, gitu iya, kan. karena variabelnya banyak. Nah, ini Iya, mungkin yang bisa kita coba bahas ya, bro ya. ya, Dia gini, di tweetnya si Yoel nih ngomongnya gini nih, berapa ROI Return of return of Investment investment. of renting out menyewakan apartemen middle up dengan ukuran studio di Jakarta, 36 meter persegi ukurannya. Nggak Iya, terlalu gede tapi cukup iya kalau cukup luas lah. lu Iya, sendiri sih, karena studio kan ya lu kayak kamar hotelnya iya. masuk udah langsung ranjang lu. Nah, di sini dia bilang around 4.2%, sekitar 4,2%. Lalu dia breakdown tuh ininya, hitungan dia nih. Satu buying cost-nya 1.250 miliar. 1.200.000.000 itu nggak seberapa mewah sebenarnya ya. Ya, tapi Biasa kan aja. kadang-kadang kan tergantung lokasi Iya, juga, bro. tergantung lokasi, Oh iya, benar, oke. iya. Tergantung lokasi juga. Interior cost 400 Oke, juta. oke. Berarti udah 1,6 lah ya. 1,650 tuh ya. M. PBB, PPH, PPN 22 juta per tahun. Oke. Mahal ya kalau per tahun, anjir. 22 juta per tahun ya lumayan sih Ya buat gue yang sebenarnya. tinggal di rumah tapak nih mahal. Mahal, mahal, ya, ya. Oke. IPL 12 juta per tahun. Ada lagi kan IPL Ya, kan 12 juta. sejuta sebulan. Iya, sejuta sebulan. Repairment 4 juta per tahun. Ingat ya, ini disewain ya. Berarti kan Ya, dia harus memperhitungkan ada harus, ya, biaya betul. yang dia harus ini perbaikan sana sini. Rental income, nah kira rental income ya 108 juta per tahun. Oke. Nah, lalu dia kasih hitungan simple dan net income-nya jadi 108 yang tadi income-nya dia, rental income-nya dikurangin 22, dikurangin 12, dikurangin 4 sama dengan 70 juta per tahun. Ya. Terus dibagi sama Biaya dia beli itu Beli, sama iya, sama 1,6 sama something internal tadi cost ya. ya 70 dibagi 1.650 4,2%. 4,2%. Lalu dia bilang worth it gak? Enggak katanya. Worth it nggak? Enggak. Dia bilang enggak. Mending masukin ke instrumen pasar lain yang nggak perlu repot urus sana sininya. Banget. Nah, mungkin itu yang perlu digarisbawahi, yang nggak perlu repot urus sana sininya. Disclaimer, gue bukan pengusaha properti yang ngerti banget hitungan properti ya. Tapi kalau dari hitungan tweet ini, memang dengan 4% setahun sih nggak worth it sih. Ih, kecil ya bro. Kecil banget. Karena ngurusnya ini gue bisa highlight ya, repairment itu ribet loh. Banget, banget, banget. Asli ribet. Belum nyari kontraktornya, terus nanti beneran ngawasin bener nggak nih kerjaannya segala macam. Iya, gitu. iya. Di sini kan dia cuma bilang 4 juta per tahun ya, tapi sebenarnya menurut gua nih Ini cuma dari angka ya. iya, dari Belum angka. ngomongin perasaan Iya, lo. perasaan lagi keribetan bolak-baliknya karena kan lu nggak tinggalin di sini kan. Bener, bener, bener. Nah. Iya. Ini kan rame nih, ada aja yang ini nih yang nanggepin nih bro ya. Ini kayak siapa nih? Aduh gua kalau Twitter tuh gue suka pusing sama nama-nama Sama akunnya. username-nya ya. Iya. R_L Hakim, dia nge-tweet gini nih, ROI 4% repot ngurus sana sini masih ada resiko kalau nggak dapat penyewa pula. Betul. Kalau ada penyewa 0% kan jadinya. Iya, nah ditambah nilai propertinya juga belakangan cenderung stuck, malah ada yang tergerus. Mending taruh di obligasi negara, udah dapetnya lebih gede, nyaris risk free pula. WK. Betul, betul, betul. Terus ada yang ini, Tandinata, mending all in crypto nggak sih? All in-nya harusnya beberapa saat lalu, bukan sekarang. Iya, tapi ini ya. pas 18 Februari soalnya Iya, dia nge-tweetnya nih. Lalu ada yang ini, @Rif Kurniawan, mending sawit 1,25 M dapat 12 hektar katanya. Panen sekali 2 minggu, anggap 9 ton. Kalau harga jual sawit 1.850 per kilogram, Ya.
dapat 16,65 juta dikurangi biaya panen 400.000 per ton, total bersih 13 juta kali 2 tiap bulan, total 26 juta. Pupuk 2 kali setahun per hektar itu rata-rata 1 juta. Jadi pengeluaran setahun 1 juta kali 12 hektar kali 2 ya 24 juta kata dia. 26 juta sebulan tadi ya. Berarti panen sebulan bisa dipakai buat bayar kos tahun gitu kan. Iya. Kurang lebih ya. Lumayan sih. Iya. Apalagi nih ya. Ada yang bilang sewa apartemen middle up 36M setahun 100 juta di Jakarta gede juga ya. Sama kayak adik gua kena biaya sewa rumah luas tanah 140 meter di Pejaten. Ini kontraktor rumah tapak ya. Nah ini juga nih, orang yang pada bisnis sewa apartemen, sewa rumah sebenarnya worth it gak sih? Nah ini memang kita bahas nih, worth it gak sih? Apa bisa balik modal? Selain harapan harga tanah akan naik beberapa puluh tahun kemudian. Ortu saya nyewain beberapa rumah kayaknya juga nggak BEP, apalagi kalau belinya KPR, bro. Oke. Nah, ini pengalaman nih ya. Gue bahas beberapa kali soal KPR di Instagram, itu majority emang bilang kayak ngapain sih lu bayar mahal, terus habis itu lama gitu kan. People tend to calculate the repayment, itu bunga selama 15 tahun, 30 tahun itu dijadiin satu. Misalkan let's say setahun bayar berapa? 20 juta. 20 juta kali 15, 300 juta. Harga rumah 300 juta. Jadinya double dong gitu. Orang-orang itu lupa kalau ada yang namanya konsep time value of money. Bayar 30 juta setahun, tapi selama 15 tahun. Kalau misalkan dipakai diskon faktor bunganya aja gitu kan. Di time value of money, di present value in, harganya itu nggak semahal itu sebenarnya yang dikeluarin. Terus mereka punya flexibility gitu kan ya. Tapi of course majority akan melihat kayak gitu. Karena itu yang memang duit yang mereka keluarin. Terus 15 tahun, 20 tahun, bahkan sekarang bisa 30 tahun gitu. Jadi lama, banyak biayanya, gede, terus habis itu nggak kelar-kelar. Di sisi lain, padahal ada aset yang mereka punya. Nah, yang agak unik, beberapa orang itu bahkan cerita ke gue, kalau mereka itu punya 4-5 rumah dari KPR. Jadi mereka KPR rumah pertama, mereka nggak tempatin, mereka ngontrak di sekitaran situ. Kontrak nih ya, dari rumah yang mereka KPR, mereka sewain, itu harga, harga proceed dari kontrak yang mereka terima, dari ngontrakin rumah yang mereka terima, bisa dipakai buat bayar cicilan KPR dan bayar kontrakan mereka. Masih ada surplusnya meskipun kecil. Nah, tiap tahun mereka berhasil kontrakin itu, terus kemudian ketika mereka selalu bayar percepat KPR-nya. Begitu udah hampir lunas, mereka ambil KPR kedua. Gitu aja terus. Jadi, mereka tetap ngontrak, tapi mereka punya rumah yang mereka KPR dan dikontrakin lagi. Of course, ini nyari lokasinya mereka harus pintar. Syaratnya. Nggak semua orang bisa melakukan ini. Tapi nggak cuma satu orang yang cerita kayak gini ke gue. Kalau misalkan cuma satu orang, oh iya sih, lu emang pintar di situ kan. Tapi ada kayak yang pernah gue interaksi itu sampai 5-6 orang mereka melakukan hal yang sama gitu. Jadi investasi properti menggunakan KPR, disewain segala macam itu sebenarnya masih bisa dilakukan. Ini rumah ya, rumah tapak ya, bukan apartemen gitu kan. Nah, kalau misalkan apartemen itu sebenarnya tantangannya itu lebih banyak tempat yang bisa disewa di satu tempat. Nggak cuma apartemen kita doang kan yang bisa disewa sebenarnya kan. Sama maintenance-nya ini lebih, ya itu tadi ada IPL, ada renovasi segala macam. Kalau ternyata dihitung sama si bapak yang nge-tweet tadi, ROI-nya 4%, bener. Mending daripada beli apartemen disewain, better beli ori yang kemarin terakhir ori 25 aja 6,something%. Nggak ribet lagi ya? Nggak ribet. Bahkan setelah pajak 10% gitu ya, dapatnya 5,9% per tahun. Oh oke, 3 tahun gitu kan. Nah, si apartemen ini kalau misalkan emang ROI-nya 4%, kalau dihitung ya, berarti baru bisa balik modal selama 25 tahun kan. Dan itu adalah rata-rata si yang punya apartemen ini, developernya itu sewa tanahnya dia, kalau bukan tanahnya dia sendiri ya, sewa tanah ke, let's say, Pemprov, Pemkot, segala macam gitu. Dan mereka akan perpanjang 25 tahun si strata title-nya dia gitu. Jadi ya, nggak worth it sih selama itu. Baru balik modal itu 25 tahun kalau ROI-nya 4% gitu kan. Jadi ya, better yang obligasi, kalau misalkan obligasi yang retail gitu kan, 3 tahun doang, itu risk-free. Selama obligasi kita pegang pemerintah,
kita pegang sampai jatuh tempo, bener-bener nggak ada risiko, risk free. Iya, tapi masih banyak orang yang nyewain apartemen karena berpikir apartemen atau rumah itu kan investasi, bro. Memang bener investasi. Jadi 25% balik modal itu dari sewanya doang. While kita masih punya aset apartemennya. Kalau misalkan sewaktu-waktu butuh, kita mau jual, let's say tadi 1,650 ya, 1,650 beli dan renovasi, pas butuh duit di tengah jalan, oke, baru 3 tahun, baru 4 tahun, pas dijual lagi, let's say setelah pandemi 3 tahun 4 tahun kemudian, dari situ bisa dijual 2,5 M, ya untung di situ kan sebenarnya kan. Iya, iya. Gitu. Jadi masih kalau cuma dari sewanya, ya balik modal 25 tahun nggak worth it kalau cuma memang dari sewanya doang. Tapi punya aset di situ. Iya. Nah itu masih investasi. Worth it nggak kalau kayak gitu dihitung? Ya tergantung yang mau dicari apa dulu gitu. Tapi gini ya bro, ya kan karena kan kita kan dapet, ya mungkin nggak dapat pelajaran tentang properti seperti ini kan. Ya, ya. Ada buku Rich Dad Poor Dad pun menurut gua itu buku udah nggak relevan sih isinya sama zaman sekarang kan. Ditulis waktu zaman gue SMP ya gitu kayaknya, itu SD, SMP. Di Gramedia udah berapa puluh kali cetak gitu iya kan. Dan ada revisi sih, tapi ya berapa puluh kali cetak berarti kan tuh buku udah lama banget loh. Iya, betul. Iya. Nah cuman gini bro, kalau yang gue lihat ini pengalaman pribadi gue juga ya, nyewain rumah waktu itu sebelum rumahnya gue tinggalin. Nyewain rumah, kita waktu itu beli rumah dengan harga hampir 400 jutaan lah ya. 400 jutaan. Kita tanya-tanya dong sama yang properti pemasaran di situ kan. Ini kalau misalnya di sini disewain tuh berapa sih pasarannya? Oh, angka sekitar 17, 18 bisa lah tergantung tipe rumah. Oke. Coba tuh pasang. Ada aja yang nelpon, tapi ketika akhirnya mau ngomongin harga pada nggak mau, bro. Dan rata-rata mintanya tuh setahun, nggak mau 2 tahun. I see. Nah, kalau setahun, ya itu kan biaya repairment-nya itu boncos. Betul. Dan harganya tuh kadang mereka nggak, daya beli. Iya. Daya beli mereka ternyata buying power tuh juga nggak gede. Iya. Juga nggak gede. Dan akhirnya, aduh capek bro, bener. Capek repairment-nya karena betul. Kalau bayang sih. Ya, karena gini, let's say sebelum repairment pun gue datang nih ya, karena kan orangnya mau lihat kan, bukain pintu, kita kasih lihat deal, walaupun sebenarnya bisa nitip kunci juga sama orang, tapi tetap aja kan akhirnya deal-dealan sama kita kan, itu ada cost tuh, bolak-balik benar. Kalau deal, kalau nggak deal, ya udah kita pulang lagi. Betul. Nah, terus udah nih kelar. Kalau orangnya apik, ya mungkin yang dibenerin nggak banyak ya. Tapi kalau orang yang nggak apik, ya aduh bro, oh my God. Toiletnya jorok banget gitu kan, terus habis itu saluran apanya jadi bocor segala macam. Iya. Ya makanya gue akhirnya sekarang ngelihat ya, orang-orang kalau berpikir apartemen atau rumah itu sebuah investasi yang menarik ya, dengan mereka berpikir gue taruh di sini bisa gue sewain atau kontrakin. Aduh, lu belum ngerasain harga lu ditawar lu, serius. Harga lu ditawar itu, apalagi kalau lu lagi BU ya. Gue sama istri ya, kami sempat beli apartemen juga. Memang tapi bukan kelas yang high end ya, yang masih middle lah gitu. Yang di atas, di bawahnya itu ada mall segala macam. Tujuannya itu biar tadinya mau ditempatin, terus ya udahlah kalau nggak ditempatin biar bisa disewain gitu ya. Setelah beberapa lama apartemen jadi, mallnya rame, yang nyewa nggak ada juga gitu. Dan akhirnya berujung dengan teman kerja yang di kantor gitu, dia butuh gitu kan ya, dia ngekos, terus habis itu, why don't you stay at my apartment, daripada apartemen gue nganggur, lu bayar sama seperti harga kosan lu deh. Gue nggak nego yang kayak harga apartemen yang sewa segala macam gitu kan. Daripada nganggur gitu. Jadi harga sewa dari temen gue ini untuk nutupin si biaya yang harus gue keluarin, dapat surplus sedikit doang gitu. Kenyataannya kayak gitu, karena banyak banget unit apartemen yang lain yang bisa disewain dengan harga ya sama aja, sama kayak yang gue sewain ke temen gue ini gitu. Memang kayak gitu, dan setelah rumah pertama KPR udah lunas, terus habis itu beli apartemen itu kami nggak KPR, pakai cicilan developer, berat banget kan, tapi ya harganya lebih murah, lah. Terus kemudian kami beli tanah di developer gede juga. Terus dipikir-pikir, benar juga ya, ini harganya setelah asking around setelah pandemi, nggak bakal naik, turun. Jadi yang
We thought that within 5 years we can turn around and sell this property and make handsome profit gitu kan. Nggak terjadi gitu. Dan malah turn out investasi yang lebih menguntungkan, asetnya lebih bisa berkembang dan nggak ribet sama sekali itu di saham. Iya, iya bener. Kayak temen sekarang apalagi cuman beli pakai handphone, jual beli pakai handphone. Bener. Nggak ribet, nggak perlu ngeluarin biaya IPL, biaya sewa, terus habis itu nggak perlu ngurusin sama sekali, nggak perlu ditengokin bahkan. Kalau gue beli perusahaan bagus, bahkan gue beli perusahaan yang sekarang dibilang jelek kayak, boleh sebut nggak sih? Ya, gue sih nggak ada sponsor. Uni lemper gitu kan, yang semua orang bilang jelek gitu kan, tapi every year gue masih tetap making dividen dari situ. Dan dividennya kalau dibeliin sahamnya lagi lumayan gede gitu sekarang. Iya, betul. Nggak ribet sama sekali gitu. Bener. Karena gini ya bro ya, talk about property ya. Akhirnya kalau setelah gue lihat, lu kalau mau dapetin profit ya emang dari capital gain aja. Capital gain, betul. Ya, tapi capital gain pun lu juga harus pinter-pinter bermain gimana caranya lu ini kan, jualan kan. Karena temen gua yang bermain properti pun juga bilang, lu mau nggak dapetin rumah lebih murah dibandingin harga-harga yang lu lihat di list itu tuh. List agen-agen properti gitu ya. Lu cari rumah second aja. Rumah second ya. Rumah second, kan biasa kan rumah second kan si pemiliknya akan ngikutin harga pasaran dari si properti kan. Misalnya let's say, harga udah naik nih, ini pasaran sekarang 1M. Iya. Ya, tapi kan itu kan harga yang di-create sedemikian rupa kan, kalau itu 1M. Tapi kenyataannya ketika lu pasang 1M nggak ada yang beli, dan akhirnya ada yang nawar, gue tawar deh 600, mau nggak sekarang nih? Lu lepas juga lu ujung-ujungnya lu. Iya. Karena mereka beli juga nggak semahal itu anyway sebenarnya kan. Iya, itu kan juga bisa kan. Akhirnya dapat capital gain kan dari situ. Walaupun mungkin nggak segede itu. Nggak segede itu, betul. Daripada lu tahan-tahanin, belum lagi biaya maintenance juga rumah. Betul. Tapi ya anyway, properti itu bukan investasinya orang miskin sih. Kalau menurut gue ya. Tapi bener-bener rumah mahal bro. Gue sebagai orang miskin gitu kan. Untuk investasi properti itu ada saatnya gue sama istri itu harus ngeluarin sampai 60% dari income kami untuk nyicil developer biar nggak KPR. Kami KPR itu cuma rumah pertama. Jadi meskipun gue ngomong KPR itu oke kalau lu nggak punya duit segala macam, kalau emang lu butuh rumahnya ya. Tapi gue sendiri nggak pernah KPR. Yang KPR istri gue waktu itu. Terus properti yang lain kami belinya pakai cicilan developer itu biar lebih murah kan. Tapi ya nyicilnya 3 tahun, 4 tahun itu kan berat banget. Meskipun lebih murah harganya, cicilannya jauh lebih gede gitu. Nah, dari situ kepikiran kalau misalkan gue nggak punya istri yang kayak istri gue gini, yang nggak punya penghasilan juga gitu kan, nggak mungkin nih properti bisa kebeli. Jadi properti itu bukan investasinya orang miskin menurut gue. Orang miskin yang in terms of nggak punya duit gede untuk bisa keluarin modal di awal. Iya, pokoknya ya lu kalau nanti ada program makan siang gratis, lu ngantri, lu kayak susah dah tuh beli. Jangan beli properti gitu investasinya. Justru malah menurut gue investasi buat orang miskin yang paling cocok itu saham loh. Jadi kalau misalkan kalau ada program makan siang gratis, lo seneng, dan lo akan ikut ngantri di situ, saham itu justru lebih cocok. Justru nggak kayak keyakinan banyak orang, saham itu cuma buat orang-orang kaya yang ngerti dunia keuangan. Enggak, menurut gue bahkan. Iya, bener sih. Menurut gue lo ya. Make sense. Tapi mungkin untuk mempelajari sahamnya itu mungkin buat sebagian besar orang ribet. Nah, itu justru mindset yang harusnya mulai diubah nih. Seperti dirimu yang punya banyak audiens itu, mestinya udah bisa ngomong nih, sebenarnya beli saham itu nggak ribet. Padahal sebenarnya memang nggak ribet. Cuman memang butuh waktu untuk belajar gitu. Iya, memang. Karena banyak istilah-istilah. Iya, betul. Iya, memang sih benar. Kayak gini, di instrumen investasi mana orang yang cuman punya duit kurang dari 100.000 itu bisa beli saham perusahaan syariah bagus dan bagi dividen tiap tahun gitu kan. Ini syariah, bagi dividen, bagus, nggak punya utang. Bagus perusahaannya. Di mana bisa beli perusahaan kayak gitu? Maksudnya di instrumen mana kita bisa ikut punya perusahaan kayak gitu kan? Kayak gitu sih. Iya, bener. Ya makanya pas gue baca itu, ya pasti orang-orang akan ngerasa ya. Karena gini, setiap kali di Twitter ya, ada yang bahas tentang properti lah, inilah, tentang apapun itulah. Pasti akan ada aja orang-orang yang bilang, susah buat punya properti. Ya, which is not wrong. Gue setuju, setuju banget. Benar. Dan
Yang ada tweet lagi tuh yang kemarin juga sempat ramai, gue tadi juga baru kasih lihat ke lu kan. Oh iya iya benar. Yang bentar ya, gue coba lihat dulu. Yang punya barang mewah. Heeh. Dia lebih mempertanyakan orang Jakarta sih. Orang Jakarta ya. Dia mempertanyakan orang Jakarta. Ini mana nih ya? Mana nih? Oh nih. Ini nama akunnya @safira W-nya berapa banyak nih anjir? 4 Safira. Bingung sama gaya hidup orang Jakarta. Jamnya Rolex, tasnya LV, tapi tinggal di kontrakan sederhana. Anda harus lihat dulu Rolexnya KW atau nyicil. LV-nya KW atau bukan. Terus ada juga mobil mentereng barang-barang high-end, tapi masih kontrak di kontrakan gang sempit. Lalu dilanjutin lagi nih, sebagai orang daerah, cannot relate. Kita nggak kepikiran beli barang-barang luxury high-end kalau cuma kebutuhan primer, kalau semua kebutuhan primer belum tercukupi dengan baik. Punya tempat tinggal layak, utamanya milik sendiri, tetap jadi prioritas utama. Lainnya bisa mengikuti kalau jumlah tabungan sudah aman. No, ini nggak ngomongin yang ternyata di daerah rumahnya gede, asetnya banyak ya. Ini mah berarti dia udah punya tabungan dan aset udah aman. Ini mah hitungannya sekedar pengen hidup hemat di rantau, tapi nanti kalau balik kampung ya udah settle. Seperti orang daerah yang heran dengan orang kota besar, begitu juga orang kota besar juga kaget dengan budaya daerah yang cenderung pelit untuk kesenangan diri sendiri. Terima kasih atas insight-nya. Saya cuma curhat, lagi kaget, nggak melarang Anda semua untuk ABCD. Silakan aja. Dikasih disclaimer ya di belakang ya. Karena banyak yang nggak setuju juga. Banyak yang nggak setuju juga. Karena dia merasa diserang. Ini tweetnya rame loh bro. 3,8 juta views tweetnya. Iya. Ya, menurut lu gimana bro? Lu setuju gak dengan statementnya dia ini nih sebagai orang daerah? Katanya kaget, jadi kaget tuh ngelihat. Mungkin gue yang 10 tahun lalu akan setuju sama dia gitu kan. Kok bisa sih orang kayak gitu dan ikutan nyinyir gitu. Tapi gue yang sekarang kayak yang prioritas orang itu beda-beda. Dan orang yang di Jakarta mungkin nih ya, mungkin dengan mereka pakai kayak gitu meskipun Rolex-nya KW, LV-nya KW Super kelas 1 atau yang apa gitu ya. Iya, mahal juga sih belinya. Iya, mahal juga. They don't need that to get more money. So they need money to make more money gitu. Karena that happen gitu kan. Kalau misalkan ngomong gitu terus orang ngelihat jam gue Sunto gitu kan. Siapa lu sih gitu. Anjir, Sunto merek apa? Iya kan. Karena kalau misalkan ngelihat orang pakai Rolex, ngomongnya kayak gini gitu kan, wah bisa dipercaya nih. Iya. That things exist gitu. Benar sih, benar. Jadi ya, misalkan arisan sama ibu-ibu terus mau galang dana buat, let's say mau buka agency or something. Kalau nggak pakai LV, ya mana percaya gitu. Tapi kalau pakai LV bisa masuk ke circle yang mereka. Iya gitu. Iya. And the circle doesn't exist di daerah misalkan. Jadi ya nggak akan bisa relate memang. Dan kayak orang Jakarta yang mungkin ya di daerah itu, gue nggak tahu ya. Gue kalau lagi di Surabaya itu, makan pecel bungkus harga 5.000 perak itu Surabaya bahkan bukan daerah kan, kota besar juga kan. Tapi 5.000 perak, 6.000 perak, 15.000 aja udah dapat daging gitu. Gue udah senang banget gitu kan. Dan spending money cuma 5.000, 15.000 makan di warung pinggir jalan yang rasanya enak. Mungkin buat orang Jakarta kayak yang, kok kalian nggak makan di kayak let's say restoran apa high end yang steaknya wagyu something gitu kan. Kok kalian nggak spend kayak gitu? Karena mungkin nggak ada kebutuhan itu juga di daerah. Jadi ya vice versa. Sama-sama nggak bisa ngejudge orang dari posisi kita sebenarnya gitu. Benar. Tapi ya banyak juga sih orang yang sebenarnya masih butuh untuk memperbaiki bayar utang segala macam. Instead mereka pakai kartu kredit buat beli Rolex juga masih ada juga. Iya sih benar. Tapi gini sih, lu lihat gak bro? Sekarang nih karena tadi orang banyak sekarang lebih memilih untuk ngontrak loh rumah dibandingin beli. Nah itu balik lagi ke apa pembicaraan awal kita kan. Orang beli properti memutuskan untuk invest properti, yakin lu bakal bisa jual ke depan. Karena sekarang orang itu view-nya gue better ngontrak aja deh daripada gue beli properti gitu. Kalau misalkan gue nggak beli properti, oke gue ngontrak, oke duitnya nggak jadi apa-apa, tapi lebih dekat ke tempat kerja. Iya. Terus habis itu gue bisa spending more time untuk something yang lebih berkualitas gitu. Nah itu saling berhubungan kan sebenarnya kan, investasi properti, terus keputusan orang untuk mau ngontrak, lebih seneng ngontrak aja sekarang gitu. Sama gaya hidup yang itu tadi, orang mending beli LV, mending punya mobil mewah, terus gue ngontrak aja.
Karena gue nggak ngelihat kebutuhan gue punya properti itu kan. Udah gitu juga, ini gue nggak tahu ya kalau di Jepang sama di Korea sih udah kelihatan banget. Tapi di Indonesia kayak gue ngeliat juga trennya ini mulai naik. Apa Orang tuh? tuh cenderung males merit dan anak yang merit malas punya anak. Ya, 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 bisa ya. jadi itu bakal bisa berimbas juga ke investment di Ke properti. propertinya, Iya, betul. karena ya ngapain gue repot-repot beli rumah mahal-mahal, gue tinggal sendiri kok, Betul, atau betul. mungkin ya gue cuma berdua doang. Betul, betul. Bisa jadi itu juga pengaruh, bro. Dan bahkan married terus nggak mau punya anak gitu kan. Childless marriage sekarang trennya lagi naik kok. Dan Iya. beberapa orang yang gue tahu mereka juga memutuskan untuk, oke gue nikah tapi gue nggak pengen punya anak juga anyway. So we enjoy yang kayak gitu. Jadi ya memutuskan gak usah beli properti deh gitu. Iya. Nyewa aja gitu. Tadi gue baru baca, soalnya sekarang nih tingkat ini ya, rating untuk angka orang menikah di Indonesia tuh dibandingkan 10 tahun lalu tuh turun sekitar 20%. Berarti makin ke sini orang tuh mulai banyak untuk memilih menikah di atas 30. Ya, ya, Nggak di early 20s tuh langsung pada merit. ya. Cenderung mulai ke situ. Udah nggak laku nih, stigma perawan tua perjaka nggak laku gitu kan. Udah mulai Iya, bergeser kan iya, nilainya iya, kan. mulai usia-usia 30-an baru mulai Iya. merit tuh. Nah, itu kan akan mempengaruhi juga tingkat kelahiran tuh, bro. Ya, betul. Tingkat kelahiran juga. Nah, one day menurut gua kita bisa ngalamin yang hal yang dialami Jepang sama Korea loh. Terlepas ini ya, ada namanya bonus demografi ya. Ya, ya, ya. Bonus demografi ya. Dan di Jepang kan sekarang banyak properti kosong, bro. Betul. Dan pemerintah Jepang kan ngasih insentif buat pasangan yang punya anak kan. Anaknya justru dikasih insentif, dikasih subsidi dari pemerintah untuk bayarin biaya segala macam. Dan banyak properti kosong, betul. Iya, properti kosong. Nah, sekarang ya di Indonesia yang gue lihat juga, I don't know angkanya berapa, tapi kan ya lu lihat sering ada lah disewakan kosong Iya, dari iya. bertahun-tahun. Let's say di Indonesia ada kejadian nih, bro. Menurut lu bakal kayak gimana tuh kalau kondisi kayak gitu terjadi, bro? Bakal kayak Jepang juga kayak kita atau? Tren itu mungkin mulai muncul, tapi masih belum not anytime soon sih ya. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan di Indonesia mungkin tingkat kelahiran masih akan cukup tinggi. Karena ya yang kayak gitu trennya ramenya di Twitter, di X sekarang, di X, terus di kota-kota besar kan. Kalau di daerah-daerah, gue rasa sih masih nilai-nilai tradisional pernikahan, punya anak segala macam itu masih terus berlaku gitu. Oh iya, gue lupa. Karena Indonesia banyak daerah. Indonesia luas banget Iya, gitu. Jepang sama Korea gitu doang, bener. Iya, sama kayak pemilu kemarin, ramenya cuma di X doang kan. Yang di X seolah-olah yang menang yang mana, terus ternyata yang menang yang mana, Iya. menurut quick count, gitu kan. Jadi ya, gue rasa kalau di daerah-daerah sih masih nilai-nilai tradisional menikah punya anak itu mungkin masih akan tetap bertahan at least in the next 5-10 years lah. Karena Indonesia ini jadi sasaran market yang sangat gurih buat banyak perusahaan luar, gitu kan. Bank-bank asing banyak yang masuk ke Indonesia segala macam karena masih ngelihat 200 berapa? 80 juta gitu kan. Dan masih growing gitu. Jadi ya mungkin di Jepang akan terjadi di Indonesia, tapi not anytime soon. Dan sekarang banyak banget kan orang Indonesia yang pindah ke Jepang. Gue udah kenal 2-3 orang yang kenal langsung, yang mereka memutuskan, oke, Indonesia gini amat, gue mau pindah ke Jepang dan mereka pindah itu gampang banget. Serius, gampang? Serius. Segampang apa? Ini yang gue kenal itu mereka ke Jepang pakai visa belajar bahasa Jepang di sana. Terus kemudian habis pakai visa belajar itu bisa kerja part time sambil ngurus mereka bisa pindah permanently ke sana. Oh, gitu. Dan ini bukan orang-orang yang senior loh, masih 4-5 tahun di bawah gue gitu. Berarti visanya belajar nih? Awalnya visa belajar. Belajar. Terus kemudian mereka bisa ngurus visa kerja segala macam di sana. Tempat tinggal berarti tetap harus keluar duit sendiri? Harus keluar duit sendiri. Menurut mereka mahal banget, tapi living in Japan is very convenient. Mereka mau kemana-mana, public transport ada segala macam, crime rate rendah di sana kan. Bahkan untuk temen gue yang beberapa saat kemarin itu visit ke Jepang cuma buat wisata, biaya hidup di sana itu jauh lebih murah. Beli makanan sehat itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Kalau di Jakarta, sorry, bukan di Indonesia, di Jakarta. Kalau di Jakarta, gue mau beli makan salad segala macam itu 100.000. Ya, ada. Di Jepang itu cuma 20-30.000, itu bisa makan sayur lengkap sama daging gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia, makanya Indonesia ini ya mungkin kondisi kayak Jepang itu akan terjadi tapi nggak anytime soon sih.
Iya, iya. Undangan pernikahan masih rame, bro. Lu masih merasakan undangan pernikahan rame? Masih sering dapat lah. Atau at least pas gue buka Instagram, orang-orang yang gue kenal itu masih menghadiri pernikahan temannya gitu. Oh, kalau itu iya, tapi kalau gua sendiri udah Kalau yang teman dikit langsung banget, dikit banget, udah jarang. dikit banget. Karena yang seangkatan gua kan pasti rata-rata Iya, juga udah pada punya udah pada anak kan. married Iya. atau mereka memang memutuskan, oke, I will stay single Hmm. gitu. Paling ya kalau masih dapet ya itulah yang lebih muda gitu Iya, kan, iya. masih kasih undangan. Walaupun gua kalau udah undangan merit sebenarnya agak males gua, bro. Kenapa? Lu emang ini ya menikmati kalau diundang datang pernikahan terus datang kondangan gitu, gini ketawa, hai, makan habis itu pulang gitu. Enggak sih, cuman just kalau misalkan emang kenal deket ya, Ya kalau kenal deket lain diundang. cerita lah ya, tapi kadang-kadang Ya. kan ada aja Tapi orang kalau ngundang misalkan nih. orang yang randomly ngundang itu ya sama sih. Being very introvert gitu kan. Jadi kayak yang siapa lu ngundang gue gitu. Gue aduh kadang ya kan datang nih karena biar gimana pun kalau lu datang ke tempat undangan pernikahan gitu, ya gue nggak mungkin kayak begini dong. Ya harus effort lah. Minimal pakai batik kan. Ya atau kemeja lah. Iya, Itu satu. Terus yang kedua, lu harus effort ke sananya. betul. Terus sekarang rumah udah nggak di Jakarta. Betul. Terus yang ketiga, ya lu harus keluar kos tambahan kan, of course kan. Minimal angpau lah kasih Betul, kan. betul. Nah sekarang kan tidak menerima barang Iya, atau ini kan. langsung scan barcode kan. Sekarang scan barcode anjir Iya. pakai kris. Jadi langsung ketahuan kan. Lu ngasih berapa, namanya siapa, udah langsung ada di situ. Tapi kan sebelumnya juga udah dicatat kan bro. Iya, kalau sebelumnya kan, ya let's Buku say tamu misalkan dicatat kan, dikasih kita masukin nomor. amplop kosong misalkan, nggak kasih nama, kita datang muka ketahuan gitu kan, oh datang tapi nggak tahu ngasih berapa, kayaknya nggak ketemu deh, mungkin lupa ngasih nama kali ya, padahal kosong amplopnya kan. Iya, iya. Terus habis itu pulang, acara cuma 2 jam doang. Iya, iya, iya. Gue agak males sebenarnya gue. Ya kalau diundang kayak gitu, kalau misalkan memang nggak deket-deket amat, just to give the bride and groom respect, gue datang sendiri, gue bela-belain datang, gue naiknya kereta. Jadi istri gue nggak gue ajak. Lu naik kereta? Gue naik kereta, turun di stasiun paling dekat gitu kan. Kalau bisa MRT, kalau nggak bisa ya udah gue naik ojek gitu kan. Datang ngasih amplop ya secukupnya, seikhlasnya gitu ya. Congrats, langsung pulang, gue nggak makan. Oh, lu nggak makan? Ya atau mungkin makan dikit lah biar nggak rugi gitu kan, nggak rugi-rugi amat Iya, gitu. iya. Kan sebenarnya itu kita kasih amplop itu kan buat gantiin makannya kita. Cuman kadang kan ya makanan seumuran kita kayak ngelihat makanan di kondangan kayak oh iya udah pernah makan ini, udah pernah makan itu, terus kayak udah nggak tertarik lagi. Iya. Lebih menarik beli ketoprak di pinggir jalan kalau gue. Gue andaikan gue ambil pun paling gue jarang banget nasinya gue ambil sih. Sama. Kalau gue ngambil dagingnya semua. Iya, gue jarang ambil nasinya. Kita kenapa jadi ngomongin kondangan ya? Ya gini, itulah ya, kondisinya. Properti Indonesia masih akan laku sih. masih akan laku. Masih akan laku. Cuman nggak tahu apakah lakunya itu laku. Kalau yang tadi kan banyak yang mau ngontrak ya, itu sewa. Tapi kalau untuk dijual lagi, yang capital gain yang diharapkan mungkin nggak akan dapat. Iya. Komplek gue sih hampir habis ya, tinggal beberapa unit doang. Tapi ya itu pun berapa tahun? 10 Lama, tahun, 10 lama. tahunan sih kok ya. Gue pindah dari komplek gue itu di komplek gue itu 2011 sampai sekarang 2020, 13 tahun ya. Masih aja ada yang kosong. Yang kosong iya, of Iya, course. masih ada yang Masih ada aja. Tapi ya hampir penuh sih. Iya, Jadi udah jadi satu ekosistem baru Iya. jadinya. Iya, lebih... Tapi ya itu kudu bisa nahan 13 tahun gitu kan. Apalagi lu yang ini ya, awal-awal tuh, Iya. masih belum ada siapa-siapa. Betul. Kok kayak gersang banget, gue kayak sendirian di sini. Itu tuh ya. Itu kan gue dulu kan. Tapi ya karena memang belinya buat ditinggalin, sekarang dengan ekosistem yang lebih matang gitu jadi lebih enak nikmatinya. Apalagi deket rumah gue sekarang literally 5 menit, nggak yang tengah malam ya. Kalau siang-siang mau ke Jakarta itu literally 5 menit dari pintu tol rumah gue. Jadi harga rumah pasti naik kan di sana kan. Nah cari properti yang kayak gitu kan susah kan. Iya sih. Gue juga hoki tuh, pinggir jalan raya. Nah itu Nggak yang masuk berapa lama iya, gitu jalan kan. kampung, baru benar. kelihatan Benar. perumahannya. Ya, Iya. kayak gitu. Iya. Jarang gue yang ketemu kayak gitu sih. Jadi still worth it kalau misalkan memang tujuannya mau dapat capital gain, terus habis itu bisa disewain segala macem. Cuma ya itu kudu sabar aja sih. Butuh sabar. Iya, mungkin harus sabar. Seperti investasi yang lain kan juga harus sabar juga kan. Iya. Beli saham juga nggak bisa beli sekarang. Jual langsung sih bisa sih kalau saham ya. Kalau Iya, mau trading ya. trading. Kalau Iya, trading kalau kan mau bisa. trading, betul. Trading bisa. Bitcoin juga bisa trading. Betul. Kalau properti trading kan susah ya. Ya iya, mau trading sama siapa?
Nah, instead gini. Untuk alternatif investasi di properti ini yang gue lakukan adalah kan udah bisa invest saham di US tuh. Di Indonesia kan udah difasilitasi beberapa aplikasi. Instead of beli properti di Indonesia lagi, yang gue beli adalah REIT, Real Estate Investment Trust. Jadi di US itu ada beberapa REIT yang mereka memang ngumpulin properti-properti buat mereka kelola dan disewain. Dari hasil sewanya itu mereka kan bagi dividen ke pemegang sahamnya dia. Nah, itu yang gue lakukan. Gue beli saham-saham REIT, Real Estate Investment Trust itu. Salah satunya kayak O gitu kan simbolnya. Nah, itu tiap bulan gue dapat bagian dividen dari mereka. Nggak gede sih dividennya. Gitu. Jadi, instead of beli properti, mungkin bisa beli REIT itu. Dan gue yakin si Kiyosaki, dengan dia invest properti di awal gitu, dia akhirnya kemudian akan bikin REIT untuk ngelola si propertinya itu dan nyari investor buat bisa ngebiayain dapetin duitnya dia balik kan. Ya jauh lebih make sense kalau kayak gitu sih. Dan propertinya disewain kan akhirnya. Ya kalau dulu kan ilmu dia gini kan, beli ya kan, selain capital gain disewain, atau dia bilang nyari yang di lokasinya, let's say di tempat umum yang kelihatan jalan raya, ntar kan bisa ada bagian mana rumah lu, tembok lu atau apa, ntar dipasangin billboard lah apa, lu dapat duit lagi dari situ kan. Ya itu kan cara-cara dia kayak gitu kan. Ya tapi kalau di Jakarta gua ngeliat rata-rata kayak gitu udah ada yang punya udah kan. Yang punya, ya pasti. Dan itu yang punya pun bukan individual kayak kita, udah pengusaha-pengusaha yang gede-gede gitu kan rata-rata kan. Iya. Yang udah ngelihat potensinya dari awal kayak gitu. Iya, makanya gitu kenapa gue bilang tadi itu ilmu kayaknya udah nggak relevan sama zaman sekarang. Iya. Kecuali lu ke IKN kali ya. Mungkin. Tapi ya taruhan deh. IKN itu propertinya udah banyak yang punya sih. Nama-nama gede udah pasti beberapa di situ sih. Kan pengembang yang udah kita sering dengar juga kan. Iya. Jadi kalau mau ya pinggiran-pinggiran IKN gitu kan. Kalau mau beliin tanahnya gitu. Itu juga kalau belum mahal sekarang, pasti udah mahal di sana. Tahu sekarang tanah di IKN ada ini berapa ya? Nggak tahu. Nggak cari tahu. Berapa meter persegi. Tapi kalau let's say gini ya, itu kan dijadiin ibu kota ya. Kayak di Amerika berarti kayak Washington kan. Kayak Washington ya. Itu kan bukan pusat ekonomi, bro. Bukan pusat ekonomi. Nah itu jadi pertanyaan kan, apakah memang akan bisa seperti Jakarta kan? Iya. Nah, kalau Jakarta kan emang ya pusat pemerintahan pusat ekonomi juga iya kan? Iya. Dan kalaupun misalkan pusat pemerintahan pindah, cuma jadi pusat ekonomi di sini, ya harga properti segala macam nggak hidup juga akan tetap kayak gini aja kan? Bener, nggak akan berubah malah. Ya kayak New York lah. New York ya. New York kayak New York. Awalnya kan New York juga kan dulu ibu kotanya, terus pindah ke Washington dan dipisah itu kan jadi New York sama ini kan. Ya jadi New York tetap mahal. Tetap mahal ya, dan semakin mahal di sana kan. Iya sih, semakin mahal benar. Semakin mahal, apalagi yang daerah-daerah Manhattan ya. Nah itu. Itu mahal banget gitu. Kayak sini BSD-nya gitu kan, harapannya. Enggak dong, di sini mah kayak apa ya? Di daerah tengah lah, Tamrin, Sudirman, Menteng lah itu. Downtown-nya ya. Kuningan. Yang dekat sini Peak sekarang. Iya, Peak mahal sih. Mahal kan, dan pengembangannya bagus banget di situ. Iya sih. Ramai banget sekarang bro. Ramai banget ya. Hidup banget. Dulu kayaknya nggak kayak gitu loh. Dulu kayak gue ke Peak tuh nggak, ya udah ke Peak. Tapi sekarang gue akan selalu mempertimbangkan, aduh macet nih kayaknya ini ramai banget. Iya, benar. Ramai banget. Gila sih mereka bisa narikin bisnis segala macam di sana. Dan bagusnya pengembangan, kok jadi ngomongin Peak ya? Ini kita nggak jualan Peak kan? Iya, tapi karena gini ya, dulu Peak itu kan yang area mall-nya itu tuh, area mall yang Peak Avenue-nya sama yang area yang ke Pancoran Peak itu, Pancoran Peak kan dulu nggak ada kan? Iya. Area mall pun juga nggak serame. Nggak serame itu. Sekarang rame banget. Betul. Dan banyak perusahaan-perusahaan dunia, mereka buka kantornya di situ, karena lebih dekat dari bandara. Dibanding instead of ke pusat kota Jakarta, ke downtown Jakarta. Iya, itu juga sih. Jadi nggak PR. Dari bandara lurus aja udah langsung nyampe kan di situ kan. Iya, gila rame banget itu. Tapi gue bingung ya, kadang orang bisa beli rumah kayak gitu, duitnya dari mana ya? Usahanya apa sih? Bisnis kerjanya apa ya? Yang pasti nggak kayak gue lah ya. Kalau kayak gue ya mungkin KPR lah 30 tahun. Gila, luar biasa loh. Betul. Rumahnya juga nggak kaleng-kaleng, rumah gede. Gede. Gede banget rumahnya. Gue ada temen tuh rumahnya di Peak, gede banget tuh rumah. Kalau yang gue tahu beberapa temen yang beli di sana sih ya mereka pakai pinjaman dari kantor gitu kan, soft loan dari kantor, dan ya posisinya mereka bukan posisi yang baru masuk juga.
Minimal udah Iya, MVP minimal. iya, iya, kan ada itu kemarin tuh ramai itu BCA tuh katanya ini ada program cicilan buat rumah harga 5M ya. Apa gitu. Pokoknya per bulannya tuh 400 berapa juta. 400 sekian juta. Oh, I DP-nya see. berapa terus sempat ramai tuh pada bilang siapa yang mau beli Banyak. rumah atau barang apa dengan harga segitu tapi nyicil. Ya banyak lah. Dan anyway, ini komen dari teman gue ya. Dia tuh ahli keuangan juga. Kalau misalkan kayak KPR gitu kan sebenarnya bisa dipakai juga buat tax planning gitu kan. Karena utang kan itu kan. Kalau utang kan juga instead of yang langsung rumah outright kita punya asetnya atas nama kita, pajaknya kan lebih gede kan. Instead of yang masih utang kita masih bayar cicilan itu. Iya sih. Karena Gitu. utang kan nggak dikenain pajak. Betul. Betul. Bunga yang dibayar segala macam bisa jadi pengurang juga kan. Kalau di laporan keuangan perusahaan ya. Gitu. Makanya berhutang lah. Anyway, orang kaya pada ngutang kok. Pengusaha-pengusaha dipikir pakai duit sendiri. Kagak lah. Iya sih. Itu benar. Itu benar. Banyak pengusaha itu tuh kalau ada bisnis atau ada project itu mereka nggak ngeluarin dari. Nggak ngeluarin dananya sendiri. Oke, dananya sendiri lah. 10%, 20%, 30% paling banter. Sisanya pakai utang. Iya. Pakai utang dari bank. Betul. Dan utang itu ada fungsi leverage-nya kan. Jadi bisa, kalau misalkan kita pakai duit sendiri, bisanya itu beli cuma 100. Tapi kalau pakai utang, kita bisa beli sampai 200, 300. Ada kredit yang di-extend di situ kan. Sama kayak kalau misalkan cicilan nih. Banyak banget orang ngomong jangan utang. Bener. Kalau nggak bisa ngatur duit, jangan utang. Tapi kalau bisa ngatur duitnya, ada cicilan 0%, ambil cicilan 0%. Ngapain kita bayar tunai saat ini juga? Kayak misalkan cicilan 0% 12 bulan. Kalau time value of money dihitung, present value kita nyicil 12 bulan dibanding sama kita bayar ke sekarang akan lebih murah kita nyicil 12 bulan. Iya, benar. Duitnya yang ada, kan let's say harga ini 24 juta gitu kan. Kita bayar 2 juta per bulan. Sisa 2 juta per bulan sampai 12 bulan ke belakang, itu bisa diinvestasiin dulu gitu misalkan. Di sukuk aja. Sukuk apa? Di obligasi pemerintah aja dapat 6%. Sementara kita bayar 0% kan. Udah untung di situ. Nah ini yang kalau misalkan gue ngomong ini banyak yang protes. Lu jangan ngajarin orang utang dong, kalau orangnya nggak bisa bayar gimana? Ya urusan mereka. Tapi kalau hitungannya di situ. Kalau nggak bisa bayar kan itu udah balik lagi ke individu masing-masing dong. Tapi hitungannya di situ sebenarnya. Ada keuntungan yang bisa didapatkan dari situ. Iya, benar. Kalau cicilan 0% bener sih. Menurut gua nggak bagus malah kan. Gue kalau bisa nyicil 24 bulan. Gue selalu ambil cicilan 0% terpanjang. Cuman PR-nya jangan sampai kartu kreditnya itu telat bayar. Karena kalau telat bayar, let's say tagihan 1 juta gitu ya. Cicilan 0%-nya 500.000. Kita bayar 500.000 doang. Sisa 500.000 yang 0% itu akan masuk ke tagihan bulan berikutnya kan. Dan itu kena bunga. Itu yang harus hati-hati itu. Iya sih. Bener. Makanya gini, kalau misalnya talk about credit card ya, gue sih selalu menyarankan lu minimal punya satu sih. Karena credit card itu suka kasih benefit tuh yang nggak ada di pembayaran lain. Betul. Alat pembayaran lain. Betul. Bisa extend kita punya cash flow. Kalau misalkan kita tanggal cetak, ini panjang sih ngomong ini. Harus tahu tanggal cetak, tanggal jatuh tempo, tanggal apalah belanjanya gitu. Kalau belanja setelah tanggal cetak, misalkan tanggal cetak sekarang tanggal berapa sih? 5 ya? Tanggal 5 dicetak nih tagihan kita. Terus habis itu kita belanja tanggal 6 besok. Tanggal 6 belanjanya ini nggak langsung harus kita bayar, baru akan ditagih nanti tanggal 5 bulan berikutnya. Ada sebulan penuh tuh kita nggak harus bayar. Habis tanggal 5 bulan berikutnya, baru akan kena bunga kalau kita nggak bayar 15 hari setelah itu. Jadi sebenarnya ada 65 hari di situ kita bisa bebas tanpa harus bayar. Intinya cash flow kita panjang, terus duit kita itu bisa let's say taruh di reksadana pasar uang aja. Dapat 5% setahun, 15 hari lumayan juga kan itu. 5% kali 15 hari dibagi 365 gitu ya. Ya dapat 2.000, 3.000 lumayan lah. 2.000, 3.000 buat bayar parkir di Indomaret atau Alfamart kan masih bisa gitu. Jadi pokoknya kalau keuangan itu jangan terlalu absolut memandang sesuatu. Utang jelek, nggak boleh utang gitu kan. Itu terlalu absolut. Saham bagus, harus investasi saham semua. Atau properti bagus, investasi harus properti. Yang die hard-nya itu nggak mau KPR, investasi harus emas. Biasanya ya kan gitu. Memang ada aliran-aliran ya bro. Kalau di finance itu gue juga bingung. Ada aliran. Dan yang lucu nih, yang
ngomporin buat investasi emas itu rata-rata pedagang emas. Mereka punya akun gede di Instagram pedagang emas. Mereka tuh ngomporin followernya itu untuk lu jangan KPR, beli rumah itu cash saja, ngumpulin duitnya gimana dengan beli emas. Karena investasi emas itu dari zaman nenek gue sangat menguntungkan. Iya, kan dijualan. Gitu, makanya. Ujung-ujungnya Cuman mereka nggak ngelihat itu, ngelihatnya itu oh investasi yang benar itu emas, terus beli rumah itu cash aja gitu. Dan jadinya lucu gitu. Rugi 2 kali, beli emasnya sendiri, begitu beli langsung rugi kan, harganya langsung turun kan. Iya benar, harga beli sama harga jual itu udah beda. Iya kan, terus emas kan untuk jangka panjang lah. Menurut lu saham nggak jangka panjang, properti nggak jangka panjang, atau Bitcoin nggak jangka panjang gitu kan. Iya bener. Kayak gitu-gitu sih. Bener-bener harga emas tuh lo harus pertimbangin. Karena harga beli sama harga jual, pasti harga beli lebih mahal daripada harga jual. Sama kayak mata uang asing kan. Iya. Nah, ketika lo beli beli let's say di 9.000 lah ya, harga jual cuma 7.000, lu berarti harus nunggu harga jualnya ini lebih dari 9.000. Iya betul. ini gue udah siap-siap mau dihujat orang sih ngomongin soal emas kayak gini nih. Tapi memang kenyataannya gitu. Makanya memang kalau lu udah beli emas, lu harus merem aja, nggak bisa lu transaksiin. Nah, instead of beli emas, why don't you buy the stock of the company that producing that gold? Ya. Jadi beli saham perusahaan yang produksi emasnya gitu loh. Waktu perusahaan bikin profit, lu dibagi dividen juga gitu kan. Terus lu nggak harus menghadapi selisih harga beli harga jual gitu. Iya benar harga perusahaan emas bisa turun juga bisa. Tapi at least nggak langsung rugi kayak kalau beli emasnya. Iya benar. Itu yang orang jarang kadang ya nggak itu loh, nggak kepikiran sampai ke situ. Nggak kepikiran sampai situ loh. Udah kayak oke, ini menurut si influencer yang followernya berapa ratus ribu ini kayak gini gitu kan. Pasti benar gitu. Waktu itu aja ada yang gue lupa. Kayaknya di toko atau apa gitu di satu mall lah ya. Dia lagi promo tuh, harga emas diskon berapa. Rame bro ngantri bro. Gila, beneran rame. Ngantri nguler karena harga emasnya lagi di diskon sama itu toko. Gue nggak mau sebut daerahnya mana ya, tapi... ini logam mulia ya, bukan emas bukan emas perhiasan. Gue jalan ke satu daerah lah beberapa minggu lalu gitu, sama istri sama anak gue gitu. Di daerah itu, gue emes loh. Toko emas tuh gede banget. Dan mereka tuh beneran kayak gede banget display kalau dia itu toko emas itu gede banget. Di Surabaya gue udah nggak nemu yang kayak gitu. Di daerah ini gue nemu yang kayak gitu dan rame, motor segala macam itu rame di situ. Kayak yang wow, ternyata emas itu memang masih mengakar rumput itu gitu ya. Gitu. Padahal ya itu balik lagi, buat orang miskin investasi emas itu masih mahal juga, kayak properti. Buat orang miskin investasinya itu saham buat gue. Iya, emas mahal. Mahal. Emas sekarang mahal. Berapa sekarang emas terakhir ya harga? 900 something gue taunya, sempet sampai sejutaan iya, gitu sempet kan sampai segramnya. Nah, argumennya si influencer yang jualan emas ini sebenarnya ya, tapi orang-orang pada nggak ngeliat dia jualan gitu kan. Daripada beli emas yang segram segini, mending beli yang kecil-kecil, 0,00 sekian gram gitu. Padahal caveatnya kalau misalkan, oke, lebih terjangkau harganya memang kayak misalkan cuma berapa puluh ribu gitu. Selisih harga jual sama harga belinya semakin kecil emasnya itu semakin gede. In terms of percentage ya. Kalau emas 1 gram gitu, selisih harga jual harga beli itu antara 5% sampai 15%. Tapi kalau semakin kecil emasnya, selisihnya itu bisa dari 10 sampai 20% loh. Harga jual belinya ya, selisihnya itu. Dan gue sih nggak tega ya, kalau misalkan gue jualan emas terus gue bikin konten yang seperti itu, biar orang beli gitu, gue nggak tega. Karena gue makan duitnya orang yang nggak tahu sebenarnya. Karena mereka berharap dapat untung dari situ. Gue nggak tega kalau kayak gitu. Iya sih. Udah 1 gram dipecah-pecah lagi ya? Iya. 1 gramnya kecil loh. 1 gramnya udah kecil kan? Iya. Berapa sih? Pernah lihat nggak sih? Logam mulia 1 gram tuh cuma... Iya. Segini doang. Dan ini ada yang 0,0 sekian gram gitu. Jadi ya ongkos potong segala macam itu kan pasti dihitung di situ kan. Nggak mungkin lah. Orang jualan nggak mau untung itu. Ya tapi balik lagi ya, itu pilihan ya. Kalau memang nyamannya kayak begitu ya terserah sih. Tapi kadang kan memang gitu. Nggak cuma investasi ya. Dagang juga. Betul. Gue kemarin ngobrol sama temen gue si Om Botak ya. Masih banyak pedagang itu tidak bisa hitung margin, bro. Lah. Jadi mereka berpikirnya gue beli harga segini, jual harga segini, ya udah itu profit gue. Tapi nggak menghitung ongkosnya, transportasinya, packagingnya, tenaganya, itu kan cost semua kalau dikumpulin bisa gede. Gede, benar. Ternyata masih banyak yang nggak tahu bisa ngitung margin. Dan kalau yang gue lihat akhirnya kayak ini juga sama aja di investment juga.
Gitu juga Cuman jatuhnya. ngelihatnya terlalu ini ya, terlalu A sama B. Ya, A ke B ya, yang benar, doang, benar, A ke benar, B-nya benar. doang. Tapi kan dari A ke B-nya ini kan ada hitungan-hitungannya Betul, lagi nih. betul. Soal masalah investasi, keuangan segala macam, this is something that can be quantified, bisa dihitung. Investasi apapun, mau emas, mau properti, mau saham, mau segala macam, bisa dihitung. Dihitung apanya? Harga belinya berapa, cost yang dikeluarin berapa gitu kan. Biaya-biayanya itu apa aja. Terus habis itu kalau mau dijual, dijual kapan, dijual berapa, segala macam, itu bisa dihitung semua gitu loh. Nah, orang-orang yang die hard, misalkan emas gitu. Oke, lu die hard emas gak apa-apa, tapi kalau lu die hard emas, at least lu harus punya argumen yang bisa memutuskan, oke, gue investasi emas karena setelah dihitung A, B, C, D, E, untungnya di emas. Jangan ngomong emas ini udah ada, mohon maaf ya, ini bukan gue menistakan salah satu agama, kan ini agama gue juga. Karena emas ini sudah ada sejak zaman Nabi, misalkan. Ngomong kayak gitu. Emas ini investasi sudah, bahkan Nabi gue sendiri, Nabi Muhammad itu, pekerjaannya adalah dagang. Dagang itu investasi di situ, investasi saham sebenarnya kan, untuk bisa berdagang itu kan punya modal gitu. Jadi nggak harus emas, dagang itu juga salah satu yang disarankan dagangnya, dagang apa? Dagang saham juga bisa. Dan dagang saham pun MUI udah bilang itu halal gitu. Ini touchy subject ya, jadinya ya. Iya, Gitu. ya stigma sih itu akhirnya, bro. Stigma aja, jadinya udah terlalu nempel, orang berpikir ya seperti itu semua. Bahkan setelah disajikan perbandingan, emas dari tahun sekian sampai tahun sekian, perkembangannya segini, saham perusahaan ini dari tahun sekian sampai tahun sekian, perkembangannya segini jauh lebih gede, gitu kan. Di rentang waktu yang sama, kenapa nggak mau beli saham perusahaan ini? Gitu. Itu ada, angkanya ada gitu. Bisa dibandingin. Jadi ya kalau misalkan memang gue mau A, mau B, mau C, oke gue pilih A karena kalau misalkan udah masalah keyakinan ya udah nggak bisa diapa-apain sih ya memang. Ya sih memang. Jadi akhirnya kan kayak tadi gue bilang ya, ada aliran-aliran tersendiri, bro. Iya, benar-benar. Jadi udah susah. Investment aja ada aliran-alirannya. Apalagi kalau bisa banyak-banyaknya, kenapa coba? Lu harus, gue nggak mau ini karena gue ini gitu. Selama kalau gue pribadi sih, selama MUI bilang itu halal dan memang nggak menyalahi syariat gitu kan. Kalau ngomongin soal riba masih banyak perbedaan pendapat segala macam gitu kan ya. Jadi ya udah ambil keyakinan masing-masing. Kalau buat gue selama nggak didapatkan dari jalan yang haram gitu kan, terus habis itu nggak ngerampok duit orang segala macem, terus habis itu MUI udah bilang ini halal gitu, ya udah gue jalanin dan gue cari keuntungan sebesar-besarnya karena gue kerjanya setengah mati kan, dari jam 8 sampai jam 5 gitu, itu setengah mati sih. Terus malam-malam kalau bos minta meeting tetap harus meeting. Lah duit gue ngapain gue beliin sesuatu yang nggak terlalu menguntungkan. Jadi ya gue cari mana yang paling menguntungkan, gue investasi di situ. Gitu. Biar gue nggak kerja sendiri. Iya sih, benar. Gila ya. Memang terlalu die hard itu memang terlalu ini sih. Bikin pusing. Akhirnya jadi menjadi berantem doang di sosial media kan, gara-gara begituan doang. Kalau misalkan ada yang ngajakin berantem, ada yang mendebat gitu misalkan, gue akan kasih argumen gue, kalau beliaunya masih tetap ngeyel, gue persilakan. Oke, Anda memang paling benar. Gue gituin aja udah. Ya pokoknya inilah, apapun investasinya inilah ya. Yang penting mah kalau lu nyaman, daripada lu pusing-pusing ya udahlah. Betul. Tapi minimal berusaha hitung dulu. Iya benar hitung dulu gitu. Jangan udah langsung berpikir gue bisa beli McLaren gitu. Jauh bos, McLaren berapa duit? Apalagi kalau mulainya cuma 100 juta, 200 juta. 100 juta, 200 juta itu cuman loh. Nggak gede itu, kecil banget sebenarnya kan. Iya sih, benar. Jadi ya jangan ngimpi untuk bisa jadi orang kaya rumah gedongan kayak di sinetron Indosiar gitu kan ya. Masih jauh. Iya. Saham juga, ya saham pun juga kalau lu cuma taruh duitnya kecil, biarpun lu profitnya let's say 50% ke atas, tapi tetap aja lu profit tuh berapa duit tuh. Dari 100.000 profit 50% cuma 50.000 bro. Nggak bisa jadi 50 juta juga. Iya makanya, tetap aja memang lu harus kumpulin supaya banyak dulu secara jumlahnya. Baru berasa. Ya intinya lu harus kerja keras. Harus kerja keras. Harus kerja dulu. Kalau bukan anak sultan, nggak punya warisan, dan bukan koruptor yang ngerampok uang masyarakat, ya kerja keras lah. Gedein income-nya dulu kan.
Itu yang sering orang lupa. Income-nya dulu digedein. Iya, benar. Bukan cari investasi apa yang menguntungkan. yang menguntungkan. Apapun yang lu lakukan kalau income lu segitu-segitu aja ya udah. Kalau kata si Teh Wina Lekpina Hananto, masalahnya itu bukan di masalah investasinya, tapi masalahnya itu di income-nya, income problem. Itu yang udah diberesin. Balik lagi kan akhirnya ke Starbucks sama Starlink kemarin. Income problemnya harus diberesin dulu. Iya, bener. Lu Starbucks tiap hari ya nggak apa-apa, tapi income lu berapa? Iya, bener. Iya kan? Nggak mau nyinyirin yang mau beli Starbucks, nggak apa-apa. Soal income lu berapa? Lu sebulan 100 juta, ya lu beli Starbucks tiap hari, ya Nggak udahlah. masalah, iya. Kecil itu. Asal jangan minjem dulu 100 gitu kan. Buat apa gitu, Pak? Ya, anyway bro, thank you bro ya buat sharingnya bro. Thank you for having me. Ya, selalu seneng ngobrol sama lu sih bro. Talk about investment, keuangan. Kalau kepedesan nyinyir, di-cut aja ya. Enggak ada nyinyir kok. Aman. Ya, jadi kesimpulannya adalah apapun investasinya bebas, tapi dihitung ya. Dihitung dulu. Betul. Jangan sampai ternyata boncos. Betul. Kelihatannya lu dapat duit nih, tapi sebenarnya tuh lu boncos. Itu tuh psikologi banget itu kan. Betul. Katanya gue untung tapi padahal boncos. Ingat aja prinsip investasi paling dasar, beli di saat murah, jual di saat harga tinggi. Tuh. Jangan kebalik. Kalau itu biasanya tuh udah itu. Udah apa? Ya udahlah margin call. Margin call. Pakai margarin ya. Ya udah bro, thank you bro ya. Oke, thank you. Talk to Talk episode berikutnya. Bye.